single day. I'm gonna make something. Hal yang kita lakukan pertama kali yaitu diskusi tentang hukum acara perdata, karena kita ketahui bersama untuk berperkara di pengadilan kita juga harus berpedoman tentang hukum acara perdata. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan dokumen-dokumen apa saja yang ada dalam acara perdata. Dokumen pertama adalah surat kuasa. Surat kuasa ini harus ada dalam lampiran baik gugatan maupun jawab Jiwinawa untuk penggugat atau tergugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Dokumen selanjutnya adalah gugatan. Gugatan ini berisi posita dan petitum. Posita merupakan gambaran dasar atas sebabnya tuntutan tersebut. Kemudian, petitum merupakan isi tuntutan dari penggugat. Dokumen selanjutnya adalah jawaban tergugat. Jawaban tergugat ini merupakan jawaban tergugat atas gugatan dari penggugat. Dokumen selanjutnya adalah replik. Replik merupakan jawaban penggugat atas jawaban tergugat sebelumnya. Kemudian setelah replik adalah duplik. Duplik merupakan jawaban tergugat atas replik penggugat. Setelah duplik ada acara pembuktian. Pembuktian ini akan dilakukan oleh penggugat dan tergugat untuk mempertahankan argumennya masing-masing. Kemudian setelah itu adalah putusan. Putusan ini akan dilakukan oleh majelis hakim. Ada beberapa tips agar gugatan dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Tips yang pertama adalah mempunyai bukti yang kuat. Tips yang kedua adalah di dalam petitum harus jelas apakah menginginkan putusan yang bersifat deklaratoir atau konstitutif atau kondemnatoir. Jika menginginkan suatu ketetapan yang bersifat menegaskan keadilan hukum, maka putusan itu bersifat deklaratoir. Jika menginginkan ketetapan dari majelis hakim berupa pembatalan keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum yang baru, maka putusan bersifat konstitutif. Sedangkan jika menginginkan ketetapan majelis hakim berupa hukuman, maka putusan bersifat kondemnatoir. Sesuai dengan pasal 178 ayat 3 HIR, hakim dilarang menjatuhkan putusan melebihi tuntutan. Selanjutnya, kami akan menceritakan diskusi kami saat menggunakan aplikasi Zoom. Kami menggunakan aplikasi Zoom ini dikarenakan kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung. Dan langsung saja saya akan menjelaskan materi apa saja yang dibahas saat menggunakan aplikasi Zoom ini. Yang pertama yaitu mengenai materi studi kasus terhadap perkara litigasi dengan pokok pembahasan sengketa perdata yakni PMH. Studi kasusnya yakni terhadap gugatan PMH dan pengosongan yang terjadi di tahun 2016 dan telah didaftarkan di PN. Mengenai gugatan PMH dan pengosongan, penanganannya meliputi yang pertama yaitu penanganan non-litigasi. Penanganan non-litigasi diawali dengan konsultasi hukum antara klien dengan konsultan hukum, pemberian surat somasi klien kepada lawan yakni sebanyak 2 kali. Dan apabila surat somasi tidak didapati menyelesaikan perkara, tidak didapati menyelesaikan sengketa, maka berlanjut ke pengadilan. Gugatan ke pengadilan dengan gugatan perdata di PN. Dan selanjutnya yaitu penanganan litigasi, yaitu pembuatan surat kuasa dan pembuatan gugatan. Diikuti dengan proses persidangan di pengadilan negeri yakni meliputi mediasi dan persidangan gugatan PMH dan pengosongan.
Selanjutnya yaitu mengenai eksepsi. Dalam sengketa PMH dan pengosongan objek sengketa ini, eksepsi yang digunakan bukanlah eksepsi kompetensi, melainkan error in persona yang menurut para tergugat 2 bukanlah termasuk pihak yang mempunyai sangkut paut dengan penggugat maupun objek sengketa. Namun, eksepsi yang diajukan para tergugat telah ditolak majelis hakim dikarenakan eksepsi telah masuk dalam pokok perkara. Dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir kami membahas mengenai putusan yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau with forbear bids for rent. Meskipun ada upaya hukum lainnya, karena gugatan ini telah mendasar pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya tentang kepemilikan hak atas tanah. Yang terakhir yaitu diskusi magang melalui WhatsApp yang diadakan pada tanggal 21 April tahun 2020 yang membahas tentang materi hukum. Gini teksnya. I never made it, but I know what it takes. I never made it. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jawaban tergugat. Di dalam jawaban tergugat ada eksepsi. Di dalam eksepsi, para tergugat menganggap bahwa tergugat 2 tidak ada sangkut pautnya dengan objek sengketa maupun penggugat. Dan oleh karena itu, para tergugat menganggap bahwa gugatan penggugat termasuk error in persona. Selanjutnya di dalam pokok perkara yang poin 3, para tergugat mengatakan bahwa dalil penggugat angka 8 dan angka 9 yang intinya tergugat 1 dan tergugat 2 telah menikah itu tidak benar, dan dalil penggugat angka 10 yang mengatakan bahwa tergugat 2 sering menginap di rumah objek sengketa itu juga tidak benar. Selama ini tergugat 2 hanya mengantarkan pulang ketika tergugat 1 meminta tolong sebagai teman. Selanjutnya yang poin 4, tergugat mengatakan bahwa dalil penggugat angka 11, 12, 13 yang pada intinya meminta tergugat 1 dan tergugat 2 untuk segera meninggalkan objek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, tergugat memberikan tanggapan seperti berikut. Yang poin A, bahwa tergugat 1 menempati objek sengketa itu atas perintah orang tua tergugat 1. Semula tergugat 1 menempati rumah di Puri Anjasmara. Dikarenakan rumahnya sering kebanjiran, maka orang tuanya menyuruh
tergugat 1 untuk menepati rumah objek sengketa tersebut bersama kedua orang tuanya. Jadi tergugat 1 menepati objek sengketa tersebut bukan atas kemauannya, melainkan atas perintah orang tuanya. Yang poin B, tergugat 1 menjelaskan tergugat 1 pada prinsipnya tidak mempermasalahkan permintaan penggugat agar mengosongkan objek sengketa, namun dengan catatan penggugat memberikan hak-hak kepada tergugat 1 sebagai karyawan yang di PHK secara lisan dan sepihak di PT Luhur di mana penggugat sebagai direkturnya. I never made it. Dalam perkara ini, penggugat mengajukan pembuktian berupa bukti tertulis dan saksi. Bukti tertulis yang diajukan penggugat ini antara lain berupa yang pertama adalah akta jual beli atas rumah sengketa tersebut. Yang kedua adalah sertifikat hak milik atas rumah objek sengketa. Ketiga adalah akta pernyataan tertanggal 22 Maret 2016 yang dibuat di hadapan notaris di Kota Semarang yang menunjukkan bahwa orang tua penggugat dan tergugat tidak bersangkut paut dengan objek sengketa. Bukti tertulis yang keempat adalah surat PBB dari tahun 2009, 2011 sampai 2015 atas rumah objek sengketa tersebut. Bukti selanjutnya adalah kwitansi bukti pembayaran atas listrik, air, telepon atas rumah objek sengketa tersebut yang menandakan bahwa tagihan listrik, air, telepon atas objek sengketa tersebut masih menggunakan nama penggugat dan penggugatlah yang masih rutin membayar tagihan tersebut. Bukti selanjutnya adalah somasi. Surat somasi ini menerangkan bahwa penggugat sebelumnya telah memberikan peringatan kepada tergugat sebelum gugatan ini dilayangkan kepada tergugat. Bukan dengan kode etik, maka nama pihak akan disamarkan. Saksi-saksi yang diajukan penggugat dalam sengketa ini adalah yang pertama, Harto sebagai saudara penggugat dan tergugat 1. Yang kedua, Susi sebagai mantan ART tergugat 1 sekitar tahun 2010 hingga 2013. Saksi yang ketiga adalah Suparjo yang merupakan ART orang tua dari penggugat dan tergugat 1 sampai sekarang. Kemudian, pembuktian yang diajukan oleh tergugat dalam perkara ini adalah saksi-saksi. Saksi yang diajukan oleh tergugat ini yang pertama adalah Narji yang merupakan ART tergugat. Yang kedua adalah Nurjana yang merupakan ART tergugat 1 sejak tahun 2014. I never made it. Ya, dalam putusannya hakim memutuskan yang pertama yaitu menolak eksepsi para tergugat. Kemudian yang kedua yaitu mengabulkan gugatan seluruhnya. Kemudian yang ketiga menyatakan penggugat adalah pemilik sah objek sengketa. Kemudian yang keempat yaitu menyatakan perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. Kemudian yang kelima menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan kembali objek sengketa. Jadi objek sengketa dikembalikan kepada penggugat dan para tergugat diharapkan untuk meninggalkan objek sengketa. Kemudian yang keenam yaitu menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa atau duangsong apabila para tergugat ini lalai atau tidak mentaati keputusan dalam putusan tersebut. Kemudian yang terakhir menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Mengapa dapat dilaksanakan terlebih dahulu? Karena di dalamnya terdapat dalil-dalil yang tidak mungkin dapat dibantah. I never made it. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut. Perkara yang dibahas di sini bermula karena tergugat yang enggan meninggalkan objek sengketa sehingga tergugat membawa perkara ini
ke jalur litigasi dan mempercayakan perkara ini ke kantor advokat dan konsultan hukum Rinta Wakti Samekto, SH dan rekan. Untuk proses penyelesaian perkara ini sama seperti melalui proses litigasi pada umumnya, yakni diawali dengan proses gugatan, kemudian jawaban tergugat, pembuktian dan kesimpulan, dan diakhiri dengan putusan yang menyatakan bahwa pada intinya dalam perkara ini yang mendapatkan kemenangan yaitu pihak penggugat. Proses beracara di sini juga memiliki beberapa pasal dalam HIR sehingga proses beracara di sini sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh HIR. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.